Simbol sepertinya perusahaan kita membutuhkan kendaraan untuk kegiatan operasional pemasaran kita untuk 2 kali ke depan. Oke, akan sesuai. Terima kasih, Bu. Halo, Izia, di perusahaan kamu ada motor deh ya? Motor kira-kira 2 unit untuk 2 tahun ke depan. Oh, oke. Nanti kita survei ke sana ya. Sip. Halo Nicole, ada apa ya? Oh, semuanya motor ya? Kebetulan banget kemarin stoknya baru datang. Boleh langsung dicek aja ya kantor PTB. Oke, see you. Halo, saya dari PTA yang akan melakukan survei pada hari. Halo, saya perwakilan dari PTB yang akan memandu survei di siang hari ini. Di sini ada 3 unit kendaraan yang bisa disewa untuk 2 tahun ke depan. Yang pertama ada Tata Vario dengan harga sewa 3.11, dan motor kedua ada Beat dengan harga sewa 3 juta per bulan, dan terakhir ada Scoopy dengan harga 1 juta per bulan. Namun harga tersebut belum termasuk pajak ya. Emang aktivitas sewa kendaraan bisa dikenakan pajak? Benar banget, atas kegiatan aktivitas sewa menyewa kendaraan akan dikenakan pajak pertambahan nilai dan juga pajak penghasilan. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait pajak penghasilan, simak terus video ini ya. Halo teman-teman, ada yang tahu nggak sebenarnya sewa itu apa sih? Sewa adalah penghasilan yang kita dapatkan karena memberikan hak kepada orang lain untuk memakai harta kita, seperti bangunan, tanah, kendaraan, atau barang lainnya dalam jangka waktu tertentu. Nah, kesepakatannya itu bisa tertulis ataupun cuma lisan saja, tapi intinya selama periode tersebut hanya si penyewa yang boleh menggunakan harta tersebut. Nah, yang perlu kalian tahu juga nih, ternyata sewa dikenakan pajak loh, mulai dari sewa mobil, kantor, rumah, dan motor dikenakan tarif 2% sesuai ketentuan PPh pasal 23. Tapi kalau penyewa tidak mempunyai NPWP bagaimana? Kalau penyewa tidak mempunyai NPWP, tarifnya jadi 2 kali lipat lebih tinggi. Nah, sedangkan untuk sewa tanah dan bangunan dikenakan pajak yang berbeda ya teman-teman, yaitu berupa pajak final sebesar 10% sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 PPh. Mau tahu lebih banyak tentang sewa dan aturan pajak yang lainnya? Jangan lupa tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Dadah! Nah, sekarang aku bakal ngejelasin apa aja sih jenis kegiatan sewa usaha itu. Tapi sebelum itu aku bakal ngejelasin dulu ya perbedaan lessor dan leasing. Apa sih lessor, leasing? Itu kan kata-kata asing banget. Nah, jadi yang pertama aku bakal ngejelasin dulu nih dari sisi lessor. Lessor adalah badan usaha atau pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada leasing dalam bentuk barang modal. Atau lebih mudahnya lagi, lessor itu adalah pihak yang memiliki barang atau properti dan menyewakannya kepada pihak lain. Nah, pihak lain di sini disebut dengan leasing. Nah, jadi leasing itu adalah perusahaan atau perorangan yang menerima pembiayaan dalam bentuk barang modal dari si lessor, atau lebih mudahnya adalah pihak yang menyewa barang atau properti dari lessor. Nah, setelah tahu perbedaan lessor dan leasing, aku bakal ngejelasin financial lease dan operating lease. Jadi, apa sih financial lease dan apa sih operating lease itu dan perbedaannya gimana? Nah, jadi kalau financial lease adalah kegiatan sewa guna di mana lisi atau nasabah pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk memiliki barang sewa. Nah, jadi maksud hak opsi di sini nanti pada masa akhir sewa, si lisi atau nasabah ini mempunyai hak untuk memiliki barang sewa tersebut. Dan sedangkan operating lease adalah kegiatan sewa guna di mana lisi atau nasabah pada akhir masa kontraknya tidak mempunyai hak opsi untuk memiliki barang sewa. Jadi hanya murni kegiatan sewa menyewa barang saja, tidak ada hak untuk memiliki barang di akhir masa sewanya. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan perbedaan lessor dan leasing serta financial lease dan operating lease. Untuk di video pembahasan kita kali ini kami menggunakan kegiatan sewa yaitu
jenis operating list. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mekanisme pemotongan oleh temanku. Jadi simak terus ya videonya. Selanjutnya adalah mekanisme pemotongan. Berdasarkan KMK 1169 nomor 01 pada tahun 1991 menyebutkan bahwa yang wajib melakukan pemotongan PPh 23 atas transaksi sewa guna usaha tanpa hak opsi adalah lisi, yang mana lisi adalah pihak penyewa. Pada kasus kami, pihak penyewa adalah PTA. Maka PTA wajib melakukan pemotongan serta melakukan penyetoran atas PPh yang telah dipotong paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Lalu, PTB sebagai pihak penerima penghasilan memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan atas PP yang telah dipotong paling lambat pada tanggal 20 pada bulan berikutnya. Selanjutnya adalah cara perhitungan. Sekarang kita masuk ke segmen gimana sih ngitung pajaknya? Dalam pasal 23 ayat 1 huruf C nomor 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain yang telah dipotong oleh pasal 4 ayat 2 itu dikenakan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto. Tapi dalam kasus si penyewa tidak memiliki NPWP, sesuai dengan pasal 23 ayat 1A, tarif akan lebih tinggi 100% alias 2 kali lipat dari 2% loh teman-teman, jadinya 4%. Nah, dalam cuplikan tadi kita ilustrasikan dengan gambar-gambar motor berikut ya teman-teman, dengan asumsi sesuai dengan cuplikan tadi bahwa kita mau menyewa untuk 2 tahun nih. Untuk motor Vario, dasar pengenaannya adalah 3 juta dikalikan dengan 24 bulan. Karena 1 bulannya 3 juta, dan kita menyewa untuk 2 tahun, maka 24 bulan ini kita dapatkan dari 1 tahun ada 12 bulan. 12 bulan dikalikan 2, jadinya dapat 24 bulan. Begitupun dengan Beat dan Scoopy. Harga sewa per bulan dikalikan jumlah bulan menyewa. Maka segitulah jumlah sewa bruto yang kita dapatkan. Lalu kita kalikan dengan tarif yang berlaku yaitu 2%. Tapi jangan lupa perhatikan ya teman-teman, apakah si penyewa ini ber-NPWP atau tidak. Jika tidak punya NPWP, seperti yang sudah disebutkan, akan dikenakan tarif lebih tinggi 100%, sehingga ya tarif yang digunakan menjadi 4% ya teman-teman. Nah, gampang kan ngitungnya teman-teman? Oke, kalau gitu kita deal nih. Bisa. Oke, boleh tangan sih. Deal ya, Sam ya. Iya. Jadi gimana nih teman-teman? Seru kan pembahasan tentang sewa atas jasa kali ini? Jadi siapa di sini yang pernah menyewa sesuatu seperti mobil, motor, atau barang lainnya? Pasti banyak ya. Nah, sebagai wajib pajak penting banget nih untuk paham konsep PPh 23 atas sewa. Kenapa? Karena dengan pemahaman yang baik, kita bisa bikin keputusan yang lebih tepat dalam melakukan suatu transaksi sewa. Jadi, nggak cuma asal sewa aja ya, teman-teman. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini adalah kalau ada transaksi sewa menyewa selain tanah dan atau bangunan seperti perjanjian sewa tanpa hak opsi, hal itu akan dikenakan pajak penghasilan pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto. Tapi dicatat ya, kalau wajib pajak tidak mempunyai NPWP, tarifnya naik jadi 4% sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, pada intinya, setiap ada transaksi pasti ada aturannya nih teman-teman. Jadi penting banget nih buat tahu lebih detailnya biar nggak salah langkah. Selalu jadi wajib pajak yang bijak ya. Sampai ketemu di pembahasan seru lainnya.